Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini sengaja kami selalu ucapkan, sampaikan supaya menjadi ciri khas. Di samping itu harapan kita adalah menjadi doa bagi kita semuanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, dan ini menjadi awal sekaligus benteng terakhir kita di dalam hidup ini, sehingga kita berharap di akhir kehidupan, di ujung penghidupan kita, maka eksistensi Allah inilah yang kita ucapkan dengan lisan kita, dengan hati kita. Karena ada sebuah hadis dari riwayat Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang mati kalian, orang yang dalam keadaan syakarat, apa yang harus diajarkan? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di hadis yang lain ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya, keluar dari mulutnya ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi Allah itu, keyakinan kita kepada Allah juga menjadi benteng terakhir kita di penghujung kehidupan kita kelak. Dan itu ternyata sebenarnya dalam kasus-kasus yang banyak sekali, kemampuan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah cukup menjadikan dia berada dalam lingkaran tauhid, yaitu dalam lingkaran bahwa dia seorang yang berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya Abu Thalib, di saat kala itu Abu Thalib berada di pembaringan. Sayangnya di situ ada Abu Jahal juga, ada Abdullah bin Umayyah juga yang memusuhi Rasulullah, di mana Abu Thalib itu dilema saat itu. Padahal Rasul menyampaikan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu ketika menoleh ke Abu Jahal, menoleh ke Abdullah bin Umayyah, lalu apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Nah, itu yang menjadikan dia menjadi bimbang. Jadi kalimat la ilaha illallah, sekiranya paman Rasulullah saat itu mengucapkan la ilaha illallah, maka termasuk dalam lingkaran yang dijanjikan oleh Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Apakah cukup dengan mengucapkan saja? Iya. Jika pamannya Abu Thalib saat itu mengucapkan, cukup saat itu. Karena kisah-kisah ini bukan kisah yang sedikit, tapi banyak sekali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda Yahudi dalam keadaan syakarat. Ini hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Yahudi ini biasa sering juga melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih muda. Dia dalam keadaan syakarat. Justru disaksikan oleh ayahnya yang juga Yahudi. Lalu memanggil Nabi Muhammad datang ke rumahnya untuk bagaimana mengobati melihat anaknya yang selama ini melayani Rasul, padahal dia seorang Yahudi. Lalu ketika Rasulullah Muhammad SAW masuk menemui pemuda itu, ternyata pemuda itu sudah dalam keadaan syakarat. Dan Rasulullah meminta
kepada sang pemuda yang Yahudi itu, maka dia mengatakan, masuklah Islam, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu si anak ini karena takut sama ayahnya, dia melirik kepada ayahnya, dan ayahnya menjawab, anakku, taatilah Abu Qasim. Maksudnya taatilah Abu Qasim. Abu Qasim itu adalah nama putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan biasa beliau itu dipanggil dengan Abu Qasim. Ada ulama memahami orang-orang Yahudi itu tidak mau memanggil Muhammad, karena Muhammad itu nama yang istimewa, nama yang mulia. Makanya kalau mereka mengatakan Muhammad itu bohong, Muhammad itu kadzab, itu kalau diterjemahkan itu rumit. Muhammad itu mulia, kadzab itu bohong. Yang mulia berbohong, itu kan berparadok, bertolak belakang. Makanya orang-orang Yahudi sering menyebut tidak dengan nama beliau, tapi dengan Abu Qasim. Lalu perintah kepada anaknya yang sekarat itu, ikutilah itu Abu Qasim, taatilah ia. Akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasul tersenyum saat itu, gembira. Kenapa? Berarti si pemuda ini, maka di akhir hayatnya ucapannya adalah la ilaha illallah. Betapapun panjangnya nanti di akhirat antrian, maka dia termasuk dalam jaminan Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Jadi begitu sederhana, padahal dia belum beramal, belum sholat, belum jihad, belum melakukan apa-apa. Tapi di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau ada orang yang memberikan persyaratan yang rumit-rumit, di saat sakarat kamu harus belajar ini, harus ikut tarbiyah ini, memahami betul-betul la ilaha, betapa, maka kisah-kisah ini menjadi tidak berlaku. Jadi kalimat yang hak, dan itu menjadi benteng terakhir kita di penghujung kehidupan kita adalah la ilaha illallah. Ada juga kisah yang unik, yang kisah ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat Usamah bin Zaid yang tetap membunuh musuh dalam peperangan. Jadi ketika berperang saling menyerang, saling menangkis, lalu musuhnya jatuh. Ketika hendak akan dibunuh, musuhnya ini mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Usamah bin Zaid tetap membunuh orang itu, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam benaknya, dalam pikirannya, dia mengucapkan itu supaya tidak terkena sentuhan pedangnya. Maka tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ketika kisah ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya ditanya, wahai Usamah, ta'al sini. Aqala la ilaha illallah wa qataltahu, apakah ia sudah mengucapkan la ilaha illallah namun engkau tetap membunuhnya? Itu pertanyaan dari Rasulullah. Padahal ini dalam peperangan, pernah melukai dan bahkan membunuh sahabat. Lalu ketika akan dibunuh oleh Usamah bin Zaid ini, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul bertanya, apakah ia sudah mengucapkan la ilaha illallah baru engkau membunuhnya? Lalu Usamah bin Zaid berkilah, ya Rasulullah, innama qalaha khaufa min silah. Wahai Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut dengan pedangku ini. Lalu Rasul menjawab, afala saqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla? Kenapa engkau tidak membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah isi hatinya mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas apa tidak? Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah menekan ini Usamah yang tetap berkilah. Apakah engkau tahu keikhlasan orang ini? Seandainya Usamah menjawab, ya Rasulullah, kalau saya belah dadanya tetap saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, lalu kenapa engkau tetap membunuhnya? Apa yang kamu katakan kepada Allah? Engkau telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini pun ternyata diapresiasi oleh agama ini, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang non-muslim dan dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak harus diajari dulu ini apa segala macam rumit. Yang penting dia paham, mau menerima Allah sebagai Tuhan. Menerima eksistensi Allah sebagai Tuhan itu nikmat yang luar biasa besar. Kecuali kita yang masih hidup, masih punya kekuatan, dan kita alhamdulillah sudah berislam, sehingga keimanan kita bukan sekedar dalam lafaz saja, tapi tetap fa'lam annahu, kita tetap mengilmui la ilaha illallah itu. Tapi orang yang dalam keadaan sakarat, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan diterima
kesaksiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah agar kita diberi hidayah ketika akhir hidup hayat kita diberi kemampuan untuk mengucapkan kalimat tauhid ini. Karena ada sebuah riset yang dilakukan oleh rohaniwan Islam, namanya Ustadz Komarudin, riset kecil-kecilan di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dalam riset beliau, ternyata dari 1.000 orang yang meninggal dunia di rumah sakit itu, yang mampu mengucapkan la ilaha illallah hanya 7%. Na'udzubillahi min zalik. Lalu kalau 7%, yang 93% ini apa yang diucapkan? Makanya kita bermohon kepada Allah agar senantiasa mewiridkan. Makanya afdolul dzikri la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikir adalah la ilaha illallah. Kita bersyukur, kenal dan menyembah, mengabdi kepada Allah itu sebagai nikmat tersendiri. Mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf. Kita lanjut pada episode berikutnya. Apakah dosa besar itu merusak ketauhidan? Nanti akan kita uraikan di episode berikutnya. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.